Halo guys, jadi selamat siang. Jadi hari ini saya mau tutorialkan ke teman-teman karena ada beberapa request dari teman kita. Dia minta request yaitu cara melihat dan membeli motor bekas, karena kebetulan ini motornya satu rusak, kemudian dia rencana mau beli motor baru. Tetapi saya sarankan mending beli motor bekas saja daripada motor baru, karena kalau perbandingannya terlalu jauh juga kadang kita yang rugi. Kalau misal kita jual motornya kita, kalau di Sulawesi Tenggara kan harga motor Jupiter Setuan itu ada di sekitaran 20-21 juta. Nah, kalau misal kita jual motor kita 8 juta, berarti kita harus menambah sekitar 12 juta untuk membeli motor ini. Tetapi jika kita membeli motor bekas dengan harga pasaran 12-13 juta, yaitu motor bekas dengan harga pasaran segitu, kita bisa menghemat lebih banyak, yaitu sekitar 8-7 juta. Nah, tapi ada tips-tips yang saya mau bagikan cara membeli motor bekas. Nah, di konten saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ke teman-teman cara membeli motor bekas yang benar, dan ada beberapa sampel juga yang saya ketemu untuk melihat bagaimana kondisi motor yang sudah tidak layak lagi untuk kita beli. Jadi di sini saya contohkan motor saya sendiri untuk melihat bagian-bagian mana saja yang harus diperiksa. Takutnya teman-teman tidak terlalu tahu untuk melihat bagaimana motor yang bagus dan tidak bagus. Oke. Untuk hal yang pertama kalian perhatikan, wajib perhatikan, yaitu pertama surat-surat. Untuk dari segi surat-surat itu sangat wajib teman-teman melihat untuk STNK. Ingat, STNK yang hidup pajak. Kedua, BPKB. Ketiga, surat-surat faktur. Biasa faktur itu ada di stem di bagian BPKB-nya di halaman belakang. Coba teman-teman lihat. Setelah faktur yaitu KTP atas nama di BPKB dan STNK. Jadi teman-teman harus minta juga STNK di atas nama BPKB. Kalau misal di BPKB itu namanya Nur Imin, teman-teman juga harus melihat KTP-nya Nur Imin juga. Kalau nggak ada KTP, kalian nggak bisa bayar pajak dan perpanjang pajak. Karena kalau kalian ke Samsat untuk bayar pajak, biasa mereka minta itu fotokopi KTP. Nah, kalian harus wajib melampirkan itu. Nah, setelah surat-surat, kalau untuk pajak sendiri bisa tidak apa-apa mati 2 tahun atau 1 tahun, karena pajak itu murah, setahunnya bisa sampai 200 berapa ya kalau Jupiter, saya lupa, sekitar 100 ribuan lebih lah. Nah, setelah itu kalau pajak sudah komplit, kita beralih ke hal yang berikutnya, yaitu kunci. Nah, kunci Yamaha itu seperti ini. Saya fokuskan. Nah, kunci Yamaha itu seperti ini. Tapi pernah bisa hilang satu, jadi saya buat satu lagi. Nah, usahakan kalian minta kunci dua-duanya, karena biasanya kalau satu kunci itu takutnya kita nggak minta-minta kan, satu kuncinya itu hilang, kemudian didapat orang lain, dia coba ke motornya teman-teman, malah bisa keambil. Tapi yang lebih bagusnya teman-teman kalau mau itu, teman-teman ganti saja rumah kuncinya, lebih murah. Nah, setelah kunci-kunci, teman-teman penjual saat pembelian juga harap foto KTP pemilik pertama, karena kadang kalau penjual motor itu dia sudah beli tangan kedua, artinya dia habis beli ke tangan orang lain lagi, dia jual kembali dengan harga lebih tinggi. Biasanya makelar seperti itu. Jadi teman-teman foto makelarnya, karena kalau ada apa-apa kan kita akan kembali lagi yang jual ke kita. Oke. Nah, untuk kunci-kunci sudah, surat-surat sudah, syarat-syarat sudah. Kita langsung ke motornya. Kita mulai dari hal yang paling mencolok dulu, karena hal yang mencolok itu menurut saya adalah mesin. Nah, hal yang paling perlu diperhatikan yaitu
teman-teman perhatikan mesin dulu, karena mesin adalah jantung si motor dan organ dalam tubuh si motor. Kalau body kita nggak lihat dulu ya, soalnya kalau body kan bisa diperbaiki, bisa di repair, bisa digantikan, dibeli yang baru. Tapi kalau mesin guys, itu kalau mesin kalian beli motor terus mesinnya tidak sehat, berapa kali pun teman-teman perbaiki, ganti, kadang kalau ada satu part yang rusak dan sudah jebol, kadang itu akan menguras dompet kalian. Karena part mesin itu kadang berpengaruh, misalkan satu rusak satunya tidak rusak, tapi kalian paksakan pakai, pasti part yang baru itu akan ikut rusak juga, yang tidak rusak tadi akan jadi rusak kembali. Jadi kita akan mulai dari si mesin. Nah, hal yang paling pertama untuk kalian coba pada saat membeli motor yaitu kalian dengarkan suara motornya. Kita nyalakan dulu. Nah, sebelum kita nyalakan, teman-teman periksa dulu speedometernya apakah ada kedipin atau tidak. Nah, ini ada satu, artinya normal. Nah, kalau ada kedipan berkali-kali, kalian cek dulu kedipannya berapa kali, karena kadang kalau ada kedipan itu berarti motornya ada masalah dan ada trouble. Biasanya itu trouble-nya ada di sensor-sensor dan kelistrikan. Jadi kalau sudah ada trouble seperti itu, teman-teman pikir-pikir dulu deh. Nah, ini sudah tidak ada. Kemudian teman-teman cek di bagian speedometernya. Nah, di sini ada N 1 2 3 4. Teman-teman nyalakan dulu. Nah, ini ada N 1, ini berfungsi, lampu 1, 2 berfungsi, 3 berfungsi, 4 berfungsi. Terus kita injak lagi untuk kembalinya. Nah, sangat mulus. Oke. Terus teman-teman periksa speedometer, angka perjalanannya. Untuk angka perjalanan saya lumayan jauh sih. Tunggu. Tidak kelihatan sih. Untuk angka perjalanan saya ada di 27.700. Lumayan jauh lah untuk perjalanan saya seperti itu. Nah, untuk bagian speedometer oke. Kemudian kita ke bunyi mesin. Nah, teman-teman ke samping kiri motor. Terus teman-teman dengar bagian sini apakah ada bunyi atau tidak, bunyi-bunyi menggelitik atau tidak. Kalau menggelitiknya parah sekali, teman-teman wajib perhatikan dulu kira-kira menggelitiknya karena apa. Nah, kita dengar bagian sini. Nah, ini mesin masih halus. Untuk bunyi seperti ini, teman-teman resapi dulu bunyinya. Kalau ada bunyi menggelitik di sini, nah, saya lihatkan ya. Ada bunyi menggelitik di samping sini, ada kemungkinan itu tensioner. Tensioner itu yang di sana. Nah, ini. Nah, ini tensioner namanya itu. Ini nggak kelihatan. Ini yang ada dua bautnya di atasnya. Nah, itu tensioner. Nah, itu biasanya yang rusak kalau ada bunyi menggelitik. Kemudian teman-teman perhatikan baut timing sini, timing. Di sini ada baut, ini yang bundar. Teman-teman lihat ada celah di sini. Teman-teman lihat ada celah di sini. Ini yang garis begini. Nah, kalau teman-teman lihat motor di sini ada semacam slack atau lecet, artinya motor ini sudah pernah dibongkar. Tetapi kalau nggak lecet, ya berarti motor ini belum pernah dibongkar sama sekali. Karena ini adalah lubang yang diperuntukkan untuk melihat posisi top pada motor. Kemudian yang kedua, teman-teman periksa baut-baut di sekitar sini. Apakah baut-baut di sini ada semacam baut slack? Karena biasanya kalau ada slack di sini, artinya mesin ini sudah pernah dibuka.
Tetapi kadang kalau mekanik yang bagus itu kunci-kuncinya bagus, makanya kerjanya itu kadang bukaan pada mesin itu enggak kelihatan sama sekali. Kemudian selanjutnya yaitu teman-teman periksa bagian-bagian sini. Nah, ini kan ada sambungan antara kop mesin, bukan kopnya tapi bak mesin kiri dengan sambungan ke mesin. Nah, teman-teman perhatikan apakah ada lem di sini atau tidak. Kadang kalau lem itu dia warnanya warna hijau. Kalau lem-lem yang murah kan, teman-teman bisa lihat dari sini kalau ada bekas-bekas lem di sini banyak, artinya mesin ini sudah pernah dibuka. Nah, karena mesin itu banyak alasannya dibuka. Pertama sudah cuma ganti magnet atau sudah turun mesin total. Tapi kalau cuma ganti magnet enggak apa-apa lah, karena itu biasanya memang ada terjadi putus gulungan di dalamnya. Nah, teman-teman periksa apakah ada bekas lem, apalagi ada bekas oli merembes. Teman-teman perhatikan juga semuanya. Terus yang berikutnya teman-teman periksa di bagian as injakan giginya. Kadang kalau as injakan giginya itu ternyata sudah dol juga di sini. Karena kalau sudah dol otomatis harus buka mesin untuk mengganti bagian gigi ini, as gigi ini. Kemudian teman-teman perhatikan juga di as bagian sininya, ini as dan sealnya. Di sini as dan seal. Kalau teman-teman lihat oli juga, artinya tekanan dari mesin itu terlalu besar. Kenapa tekanan terlalu besar? Biasanya karena di saringan udaranya itu jarang diganti. Nah, setelah selesai di bagian kiri, kita ke bagian kanan mesin. Nah, untuk bagian kanan mesin ini biasanya nih kita biasa paling banyak lihat penyakit motor itu dari sini. Kenapa? Karena kalau di bagian kanan sini kan ada kopling. Kadang kalau anak-anak muda itu dia ngopling motor, tetapi ngoplingnya ternyata nggak terlalu bagus. Koplingnya nggak sehebat pas yang mataharinya, dia pasang per begitu untuk koplingnya. Nah, biasanya kalau motor sudah pasang kopling itu ada suara semacam mendengung dia kalau masang kopling. Nah, suara dengungan itu mengganggu juga pendengaran kita karena mesin jadi ribut. Oke, untuk bagian sini kita sama seperti yang kiri, kita periksa baut-bautnya apakah ada slack bekas kunci-kunci. Nah, ini kan saya belum pernah buka mesin karena ini mesin saya masih sehat. Jadi teman-teman periksa juga apakah ada lem atau tidak. Nah, untuk di motor saya ini kan ada bak mesin sama mesin. Nah, teman-teman juga cek apakah di sini ada lem atau tidak. Jadi biasanya kalau ada lem itu berarti mesinnya sudah pernah dibuka, entah itu untuk kopling atau tidak. Dan ini tidak ada sama sekali besan oli juga tidak ada, artinya ini mesin belum pernah dibuka. Kalau untuk bagian sini biasanya ada kebocoran oli di sini. Kebocoran oli itu terjadi ketika teman-teman ganti oli, saringan oli, tapi baut ininya 3 nggak terlalu bagus cara mutarnya. Walaupun kuat tapi tetap bocor, itu dari teknik kalian memutar baut ininya. Kemudian setelah di mesin, teman-teman perhatikan lagi yang di as bagian starter kaki. Nah, untuk di starter kaki ini teman-teman bisa lihat semacam ada oli sedikit tapi nggak terlalu kelihatan, tapi ini kotoran yang menempel begitu, artinya seal ini akan dekat lagi mau ganti. Kalian lihat kan ada semacam oli di sini. Oke, setelah itu kita tes lagi bunyinya.
Teman-teman dengar juga bagian sininya, apakah ada suara atau tidak, suara menggelitik begitu. Untuk dengarnya lebih jelas, teman-teman tutup knalpotnya menggunakan kain atau apa. Nah, ini lebih dijelaskan. Tapi pada saat untuk nutup knalpotnya itu, teman-teman tutupnya itu mungkin 1 menit saja guys, karena kalau lebih dari 1 menit jangan sampai mesin kalian malah ada masalah begitu. Nah, setelah mendengarkan mesin sebelah kanan, kalau teman-teman tadi mendengar ada suara di sini, suara kasar, artinya mangkok kampas koplingnya itu biasanya sudah oblak di bagian karetnya. Ya, jadi itu biasanya harus diganti dan lumayan mahal. Dan juga kadang ada bunyi di sini. Nah, ini namanya di kampas gandanya guys. Jadi kampas ganda itu berpengaruh di akselerasi motor juga. Kadang mesin sudah teriak tapi tenaga nggak ada, biasanya itu kampas ganda juga di sini yang sudah mau ganti dan sudah aus. Nah, biasanya teman-teman kalau sudah bunyi seperti itu, teman-teman jangan diambil sih kalau menurut saya, karena teman-teman akan keluar dari majang lagi. Kemudian mungkin teman-teman biasa kadang ada kendala begitu ketika motor di starter. Nah, motor di starter itu starter dan bagian gear dalam situ tidak menempel baik-baik. Dia terasa loss begitu. Nah, dia terasa kayak loss. Nah, biasanya itu ada masalah di one way-nya, one way sini yang ada di kampas gandanya. Nanti saya lihatkan gambarnya. Nah, setelah di bagian mesin sebelah kanan, kita beralih ke mesin bagian depan. Nah, kalau untuk pemeriksaan mesin ini, kita coba memeriksa saja secara fisik dari depan. Kalau untuk sampai bongkar bodi mesin kan kita nggak mungkin bongkar bodi mesin kan untuk mengecek semuanya. Jadi yang kita lihat dari fisik saja dari depan. Kemudian dari depan juga kita tes lagi bunyinya. Teman-teman dengar. Nah, biasanya kalau ada bunyi menggelitik di sini, itu artinya kalau bukan noken as, itu di bagian bearing noken asnya sudah oblak. Nah, kalau bukan itu biasanya itu klepnya udah mulai harus di setel. Tapi kebanyakan di bearing noken as yang rusak. Ini gambarnya, bisa perlihatkan. Nah, untuk mesin seperti ini sehat sekali. Teman-teman bisa ikuti, lihat saja begitu. Nah, untuk bagian mesin depan, teman-teman yang harus perhatikan yaitu pertama, apakah ada rembesan oli di bagian sana. Nah, ini kan posisi kering. Kalau mesinnya ada basah, biasa ada oli di sekitar mesinnya. Biasanya itu teman-teman harus perhatikan. Kalau banyak oli di anunya, semua mesin jangan dibeli, karena itu sudah turun mesin dan sudah bocor. Nanti kalian akan keluar berdarah banyak untuk hal itu. Kemudian rembesan oli, teman-teman bagian sini teman-teman periksa di antara kopi sini dan mesinnya. Teman-teman periksa semua. Sama ini juga, ini kan ada penyambungan antara boring sama mesin tengah. Nah, mesin tengah itu ini, mesin tengah dan ini ada semacam sambungan. Saya tunjukkan pakai kunci. Ini dia. Nah, ini. Teman-teman perhatikan itu, kalau misal ada oli di situ, teman-teman jangan beli ya. Berarti mesinnya akan dekat lagi mau turun, dan mungkin bahkan bisa mesinnya pernah turun juga. Oke, setelah itu semua teman-teman, hal yang paling perlu diperhatikan yaitu kalian intip di bawah kolong mesinnya. Nah, ini. Teman-teman intip di bawah kolong mesin seperti ini. Nah, untuk mesin seperti ini biasanya ada pecah di sini. Kenapa pecah? Itu karena terkena batu pada saat kita jalan.
atau mungkin polis tidur. Teman-teman semua periksa di bagian sini apakah ada oli rembesan bekas lem. Biasanya kalau ada bekas lem di sini itu bahaya, artinya mesin ini sudah pernah belah mesin. Nah ini kan ada seal di sini, ini tengah-tengahnya. Nah, ini sealnya, ini wear packnya untuk pada saat turun mesin. Ini nggak apa-apa ini. Tapi kalau lem dan ada oli juga berlebihan, jangan dibeli, itu sudah pernah turun mesin guys. Nah teman-teman lihat semuanya di bagian sini apakah ada baut yang kurang atau tidak. Terus teman-teman cek semua di sini apakah ada bekas lem, karena biasa ada mesin pecah cuma di lem biasa saja, terus ada oli merembes terus. Nah efek dari oli terus menerus rembes itu dapat mengurangi oli di dalam mesin sini. Oke, teman-teman juga perhatikan ini baut di knalpotnya. Nah, ini baut di knalpotnya apakah masih bagus atau tidak, karena di sini juga ada biasa ada kerusakan. Nah setelah bagian mesin, kita beralih lagi di bagian roda dan kaki-kaki. Nah untuk bagian roda dan kaki-kaki sendiri itu berhubungan dengan segitiga, satu segitiga, dua shock breaker belakang, depan, dan keseimbangan antara batok dan spakbornya. Nah kita mulai dari depan dulu, jangan dari belakang dulu. Nah untuk melihat motor itu cacat atau tidak, biasanya kita lihat dulu dari goresan motornya, apakah goresan motornya itu banyak atau tidak. Nah kalau saya kan ini habis jatuh dulu, tapi saya cuma jatuh miring, jatuh tikungan. Yang bahaya itu kalian jatuh terus nabrak. Nah itu biasa berpengaruh ke segitiganya. Segitiga itu yang ini, yang tempat masuknya shock breaker. Nih, nanti gambarnya saya kasih ini segitiga. Nah itu lumayan mahal harganya, sekitar 600 ribuan. Nah kalau jatuh seperti ini nggak apa-apa. Kalian lihat juga jatuhnya, jatuh begini atau jatuh sampai pecah ini. Kalau sampai pecah ini berarti dia habis nabrak atau apa. Kemudian teman-teman juga perhatikan apakah bengkok di sini atau tidak. Nah setelah kaki-kaki kita lihat lagi tingkat kelurusannya. Nah di sini kan ada garis. Nah ini ya, ada garis kan. Teman-teman keker, ini kan posisi sudah lurus. Teman-teman keker apakah posisi garis ini dia rata sampai di sini. Ini rata kan. Ini ada garisnya, titik temunya. Nah, kemudian di sini ini ada garis di sini. Ini ada garis. Teman-teman kira-kira saja cocokkan apakah garis ini dia seimbang sama ini. Kalau ini nggak seimbang, misalkan bengkok begini, artinya segitiga sudah rusak. Oke, kalau ini normal, oke. Kalau bengkok biasanya kalau ini nggak seimbang sama ini, artinya yang ininya yang bengkok, bagian batoknya. Berarti harus di setel lagi bagian karetnya itu. Kemudian setelah dari itu, ini kan sudah lurus. Nah, nih kita cocokkan lagi nih. Ini dan bannya. Nah, ini kan masih lurus. Garis antara bannya dan ini. Jadi teman-teman harus jeli. Kalau misal bannya agak miring ke kanan atau miring ke kiri, artinya segitiga sudah rusak. Teman-teman harus mengganti segitiganya. Nah teman-teman harus mengganti segitiganya. Sorry tadi ada orang. Dia Jupiter juga, saya Jupiter terbaru 2021. Sebenarnya saya mau review tapi ya mungkin dia sibuk mungkin. Nah setelah dari itu, setelah segitiga oke, kalian bisa lanjut. Tapi kalau misal segitiga tidak oke bro, kadang itu ada masalah di bagian sininya, yang tempat masuk segitiganya ini, di rangkanya. Nah biasanya itu oblak juga. Jadi kalau sudah oblak itu teman-teman kadang harus mengganti lahar itu minimal 6 bulan satu kali kah.
dan itu tidak murah harganya, bisa sampai 300-an untuk dengan ongkos pasangnya. Nah, kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu bagian sini, seal dari shock breakernya. Nah, untuk seal shock breaker sendiri teman-teman perhatikan bagian sini, apakah ada oli di sini keluar atau tidak. Kadang kalau ada oli di sini, nah itu biasa ada kurang keseimbangan pada saat kalian jalan. Kalau shock breaker ini sudah rusak, mau tidak mau teman-teman harus mengganti kalau di sini ada kebocoran. Kadang sini ada bocor, ada banyak oli keluar. Nah, yang rusak itu ininya, sealnya yang karet ini. Teman-teman harus ganti. Karena kalau sealnya rusak, oli berkurang, biasanya pada saat teman jalan itu motornya itu kurang bagus larinya. Nah, setelah dari situ kita ke bagian sini lagi. Nah, ini teman-teman juga harus rajin bersihkan. Nah, ini kemarin saya lupa bersihkan, makanya kotoran di sini. Nah, kotoran ini biasanya bisa membuat seal kita rusak juga karena akibat shock breakernya yang naik turun. Makanya teman-teman harus bersihkan minimal lap-lap saja atau gimana. Nah, setelah bagian roda depan selesai, kaki-kaki depan sudah selesai, kita ke kaki-kaki bagian belakang. Nah, untuk kaki-kaki bagian belakang teman-teman harus periksa bagian pahanya sini. Nah, ini pahanya. Di sini ada baut, di sini banyak ada karet juga dan lahar juga. Jadi teman-teman periksa. Cara periksanya cukup mudah, teman-teman pukul begini. Atau teman-teman naikkan motornya, maksudnya turunkan motornya, terus teman-teman kasih begini. Kalau di sini ada oblak, nah teman-teman wajib ganti. Tapi ini bisa diganti sih, maksudnya bisa diperbaiki sih, enggak masalah. Tapi akan mengeluarkan dana yang cukup, di bawah 500 sih di sini. Nah, di sini juga. Nah, setelah di bagian paha, teman-teman perhatikan juga kelurusan pahanya ini. Teman-teman lihat saja begini, apakah ada bengkok di pahanya atau tidak. Karena kalau ada bengkok, itu nggak terlalu bagus, guys. Nah, setelah dari paha situ, paha di sini lagi. Nah, ini nggak ada bengkok, normal. Kalian keker saja presisinya di sini, nggak ada bengkoknya, guys. Oke, setelah kaki-kaki, kalau kaki-kaki itu cukup begitu saja sih. Nah, setelah dari kaki-kaki, kalian lihat lagi kelurusan antara garis di sini. Tunggu dulu, gelap. Garis di sini, ini ada garis. Nih, garis. Teman-teman lihat garis antara spakbor dan bannya. Nih, ban tengahnya kan. Apakah cocok atau tidak? Nah, kalau bengkok biasanya itu ada masalah di bagian penyetelan sininya. Kadang juga ada masalah di sini. Ini enggak sesuai pas kita setel rantai. Di sini kan ada garis-garis. Kalian harus, kalau misal garisnya sini 2, di sini berarti harus 2 juga, biar bannya tidak miring. Karena ban kalau miring itu bisa membuat gear kita cepat habis dan rantai juga cepat habis. Oke, saya rasa bagian spabor dan kaki-kaki sudah selesai. Oke, setelah di bagian kaki-kaki tadi sudah. Kalau untuk gear set sendiri nggak usah diperiksa karena ini bisa diganti kok. Memang ini rutinitas harus ganti. Shock breaker ini juga nggak terlalu sih, walaupun ada bocor di sini. Ini nggak terlalu penting, tapi teman-teman bisa ganti ini seharga 100 ribuan atau 150 untuk bagian shock breaker sini. Untuk velg belakang lumayan perlu sih, guys. Jadi cara cek velg belakang itu teman-teman kasih goyang ini kiri ke kanan. Jadi kalau ini goyang ke kiri ke kanan itu ada 2 yang kemungkinan rusaknya.
kemungkinan pertama lahar sudah oblak. Lahar itu ada bagian sini. Satu, pertama lahar ini, lahar untuk gear, lahar kiri untuk si velg ini, lahar sini kiri, lahar kanan untuk si velg ini juga. Jadi ada total 3 behel, 3 lahar. Jadi teman-teman juga pukul-pukul saya begini ya. Apakah ada semacam oblak atau tidak. Jadi oblaknya itu biasa laharnya atau si velg ini yang sudah oblak, karena tempat masuk lahar itu biasanya juga oblak. Oblaknya itu kenapa? Biasanya teman-teman laharnya sudah oblak tapi belum diganti-ganti, makanya si lahar yang oblak tadi akan menghantam dinding-dinding dari masuknya lahar si velg ini. Nah, setelah bagian sini teman-teman juga periksa. Kalau ini sih kalian bisa naik-naik turunkan. Kalau biasa ini nih, kalau misalkan ini dia oblak juga, biasanya tanda-tandanya dia bisa begini, apa namanya, ini bisa dikasih naik, ini dikasih turun begini. Yang di bagian dudukan gear sini kan. Nah, biasanya situ juga karetnya sudah oblak. Ini contoh karetnya ini yang harus diganti nih, tapi ini belum pi. Nah, bagian kaki-kaki sudah selesai. Ban tidak perlu lah, walaupun botak kalian beli saja kalau misal semua sudah bagus, karena ini memang harus diganti si ban ini. Kemudian setelah itu teman-teman periksa juga untuk kelurusan di velgnya. Nah, cara periksa kelurusan teman-teman harus fokus di sini. Nah, lihat ya, saya putar contohnya. Ini agak gelap sih. Nggak ada bengkok kan? Coba tunggu lagi ya. Nah, ini nggak ada bengkok. Kalian periksa di semua sisi, mulai dari putar di sini juga, ban depan juga diputar tadi. Kiri kanan kalian harus putar kalian untuk mengetahui kebengkokan dari motor velgnya itu. Nah, setelah bagian velg kaki-kaki di bagian bawah sudah selesai semua, hal yang paling perlu kalian lakukan yaitu pemeriksaan di segitiga. Biasanya kalau pemeriksaan segitiga itu teman-teman cukup angkat velgnya nih begini ya. Angkat begini. Aduh, berat juga sih. Kalau ini harus dua tangan angkat shock breakernya nih. Terus kalian maju mundurkan untuk mengetahui apakah si lahar ini di sini nih. Nggak terlalu kelihatan sih dari sini. Tuh, nggak terlalu kelihatan dari sini. Oh, ini kelihatan. Nggak kelihatan. Nanti deh saya bahas tentang segitiga. Pokoknya segitiga itu nanti ada gambarnya. Kayaknya sampai di situ cukup deh untuk kaki-kaki. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kap body. Nah, untuk kap body sendiri teman-teman periksa dari ujung kap di sini sampai depan. Nah, kita mulai dari belakang. Kita buka bagasinya. Untuk bagian sini ori semua. Ini ori. Ini stiker aja. Nah, teman-teman lihat semua bagian baut-bautnya apakah ada kurang atau tidak. Ini lengkap. Ini teman-teman lihat juga di sini. Nah, untuk di sini presisi atau tidak, ini cuma di kol ya, kemarin saya pasang. Nah, lihat presisi enggak di ininya. Nah, lihat presisi enggak di sini. Ini presisi enggak? Presisi artinya dia rekatnya bagaimana, ada celah enggak banyak. Nah, ini contohnya dia enggak presisi sedikit, biasanya itu karena bautnya di sini. Nah, teman-teman periksa semua celah-celah. Ini ada celah juga. Ini bisa
Mungkin bautnya aja ini. Enggak. Ini enggak ada celah, ini ada sedikit. Nah. Ini ada celah juga. Ada celah, tapi ini enggak masalah sih kalau kalau saya lihat motor itu dari mesin, kaki-kaki dan lain-lain. Kalau soil cup bisa diganti guys, semuanya. Terus kita ke bagian bagasi, teman-teman cek juga bunyi dari pompa bensinnya. Sini ada pompa bensin, teman-teman dengar apakah ada bunyi seperti ini. Ulang. Terus kalian nyalakan. Nah, ini akan ada bunyi mendenging di sini. Dengar ya. Nah, itu normal guys kalau bunyi mendenging seperti itu. Oke. Untuk pemeriksaan kelistrikan sih nggak apa-apa sih. Ini juga nggak terlalu karena gimana ya. Tapi kalau teman-teman mau cek juga nggak apa-apa sih. Biasanya ini akan ada sini kebocoran bensin. Kebocoran itu ada dua, dari ini yang sudah bengkok, ini mulutnya ini, atau yang ini karetnya sudah mau ganti. Ini yang tadi air itu kelihatan itu bukan bensinnya, itu air karena saya kemarin habis cuci juga. Oke, saya kira itu saja. Mungkin ada yang kelupaan, teman-teman nanti komen kira-kira apa lagi. Oke.